setelah 1 tahun setelah lulus kuliah tuh dia baru ngomong, Ci, gue punya kabar gembira. Kenapa? Gue akhirnya sembuh. 4 tahun? Lebih 5 tahunan. Caranya? Nah, jadi dia memang konsum obat tuh. Ngomong dong, gimana sih? Hai, kembali lagi bersama Kacamata. Kita pengen ngobrolin stigma masyarakat luas nih. Apalagi kemarin baru aja ada hari HIV AIDS dunia ya. Benar, tanggal 1 Desember ya? Nah, yang diperingati biasanya tiap tahunnya ya. Iya. Dunia ya itu ya? Dunia. BTW lipstick lo apa sih? Bagus ya. Gue pakai Sarita Beauty. Kemarin kan gue merah ya. Sekarang gue coba varian lain. Cantik kan? Oh, Sarita Beauty. Oke, next kita coba deh. Kalau gitu. Tapi lu bukannya pakai juga? Tapi gue pakai kok lipstick Sarita. Oh, lu juga pakai? Iya, di tempel-tempel gini tadi. Di tap-tap ini. Oh, ini biar ada merona-meronanya. Iya. Shiny shimmering Jadi pas splendidnya ya. Masuk mood gitu. Oke. Wey. Nanti kalau kayak gitu lu bisa ketularan HIV loh. Nah, iya nggak sih? Oh, emang iya? Enggak lah. Oh, nggak bisa HIV ya? nggak nyebar dari lipstick. Kita bahas. Yoi. Gila. Sangat standar. Ya apalagi kan mengenang HIV kemarin kan hari HIV dunia, kita support teman-teman yang terjangkit virus tersebut. Iya betul. You can survive for the virus. Asik. Sosok Inggris. Inggris habis itu heningnya bingung mau ngapain lagi. Karena orang-orang HIV AIDS itu bukan berarti. Oh iya bener. Karena orang-orang yang mengidap HIV AIDS ini bukan harus kita hindari justru, tapi kita rangkul. Karena berarti memang selama ini memang banyak ya yang menerima perlakuan tidak menyenangkan gitu ya berarti, atau gimana Mas Ilham? Iya, apa ya? Gue ngeliatnya kayak ini tuh kayak penyakit yang membuat orang ikut serta dalam penyakit tersebut. Oh, maksudnya ikut serta gimana? Ikut serta. Iya. Jadi kayak, wah dia AIDS, jauhkan. Jadi seolah-olah lu ikut serta dalam mendukung AIDS itu menular dan lu mendukung jadi gue juga akan terjangkit. Jadi kayak apa ya polanya adalah lu bisa join kalau lu sama temen lu AIDS, lu akan join AIDS juga secara nggak langsung. Like nggak boleh deket-dekat misalnya sentuhan langsung ke tepaan AIDS, ke tepaan. Otomatis join gitu lo kalau lu punya temen AIDS. Padahal sebenarnya memang penularannya nggak lewat itu semua kan? Iya. Tapi gue kan lebih kayak gini loh. Gue bukan mendukung dan merangkul dan tidak mendukung ya. Tapi kayak ini tuh penyakit, orang nggak mau. Jadi ya biasa aja. Siapa sih yang mau sakit Mas? Iya. Gitu. Dan kita juga nggak mau kan kayak tiba-tiba kita sakit, karena stigmanya adalah anjir dia kena AIDS nih, pasti dia dulu. Nah, itu tuh. Pasti dia nakal nih. Pasti dia main nih. Iya. Pasti dia jajan nih. Iya. Apalagi kalau cewek, kena AIDS dia banyak kali sama siapapun. Iya. Benar-benar. Padahal kita nggak tahu faktanya. Mungkin memang ada kayak gitu. Tapi kan ada juga yang enggak nih kayak gitu. Ada juga yang misalnya kasusnya kayak suaminya ternyata jajan atau kayak misalnya pacarnya jajan atau kayak gitu. Kenapa? Ya jajan. Ya Bukan jajan makanan. ya. Gua terlalu banyak pakai Memang. jajan. Tapi ada juga yang tertular misalkan lewat jarum suntik. Nah, Terus ada lewat apa lagi penularannya? Penularannya itu setahu gue ya, menurut buku yang pernah gue baca darah, terus apa? air liur. Air liur, air mani, sorry. Oh, Air mani sama air uang. Oh iya, air uang sama Air mani. cairan pada wanita, cairan vagina. Itu penyebarannya hanya melalui itu. Gitu. Jadi kayak sentuhan tuh enggak sih. Satu gelas. Enggak. Enggak. Iya, interaksi fisik bahkan bersentuhan, berpelukan, berjabat tangan, terus cipika-cipiki itu juga enggak. Oke, berarti kan gini. Banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa AIDS itu seperti sebuah penyakit yang tidak mengganggu kehidupan lo. Ngerti nggak sih? Iya, bener. Ada satu apa ya? Gue takut samar dengan si corona nih menurut gue. Iya, mau kaitin tadi. Iya, karena big effect-nya tuh kayak lu jangan dekat, jangan ngobrol terlalu banyak gitu.
Jadi sebenarnya gue nggak tahu ya si konspirasi coronanya, tapi sebenarnya adalah kok more danger si corona dibanding AIDS kali ya. Karena lu bener-bener penyebarannya. Iya, penyebarannya. Iya, kalau penyebarannya iya beneran. Karena kan memang kita kalau misalkan nih kayak misalkan ada seseorang positif nih, dia harus beneran isolasi, dia harus nggak boleh sentuhan sama siapapun karena penularannya bisa nih. Makanya kita disuruh cuci tangan terus, disuruh pakai masker. Nah, pakai masker, udara segala macam. Bahkan kita nggak boleh ngomong di dalam KRL segala macam. Iya. Kan? Beda sama HIV. Yep. Misalkan temen lu bakal sampingan, tapi kalau nggak ngapa-ngapain dia nggak akan kan? Iya, gue terima lo aja lu Ci, lu dengan keadaan itu, maksudnya nggak apa-apa gitu dengan kita ngobrol di samping begini ya, nggak masalah. Nah tapi nggak semua orang tuh menerima gitu loh, karena banyak juga yang akhirnya kayak, ya itu tadi akhirnya balik lagi ke dia nih, gitu kan. Ini gue ada 2 angle, gue akhirnya apa tuh? 2 angle. Ada stigma yang memang dijauhkan dan ada stigma yang memang sebab akibat. Itu yang menurut gue lumayan sedikit mengganggu dan sering terangkat di dunia ini. Dilema pertama. Satu stigma sebab akibat adalah dia kena HIV AIDS pasti karena dulunya dia nakal, atau pasti dulunya dia itu pemain, atau pasti dulunya si perempuan ini adalah jajan ini banyak bener nih sama siapapun disikat. Itu stigma pertama ya. Menurut gue stigma sebab akibat. Sama ada stigma after you decide atau lu sudah divonis sama dokter lu HIV AIDS, akhir tersebar ke mana-mana, sampai at the end adalah dia HIV AIDS kita harus jauhkan. Karena kita bersentuhan pun akan lu kena juga HIV AIDS. Tertular gitu itu. ya. Itu 2 stigma yang kayaknya angle-nya enak nih kalau kita goreng kayak men, ini tuh bukan masalah salah dan enggak gitu. Ini tuh penyakit. Dan gak ada orang yang mau tadi kan? Iya. Jadi akhirnya sekarang kita harus hidup sehat, itu nggak bohong, ya nggak? Lu ke situ nggak sih? Gue salah nangkepnya nggak sih? salah. Nggak sama ya? Nggak sama. Kita satu angle yang kita angkat pertama nih, sebab akibat. Nggak melulu kok orang itu nakal, tapi mostly karena kelakuan masa lalunya dia suka berhubungan kanan kiri, atau dia suka bermain jarum suntik bersama teman-temannya waktu muda gitu, yang efek panjangnya dia nggak tahu, once nantinya dia menularkan teman lain, ataupun pas dia jajan kanan kiri atau dia berhubungan boleh ya kita kasarin making love sama pasangannya, tapi kan dia juga nggak tahu, cowok juga nggak tahu, mungkin dulunya dia main jarum suntik, gua nggak tahu sekarang gua kena HIV, akhirnya gua main sama istri gue ya, ini ngomongnya positif ya, sama istri gue, akhirnya gue ternyata kena dan istri gue kena. Tapi masyarakat melihatnya adalah dulunya pasti dia, dan sang istri atau sang anak nantinya gue nggak tahu kena ini kenapa. Nah, apalagi lebih yang sang anak ya, maksudnya beneran yang dia nggak tahu kan. Kalau mungkin nggak tahu juga, misalkan ada kan ibu yang memang ya tadi yang gue bilang, kalau misalkan suaminya misalkan jajan atau apa segala macam, terus ibunya terus akhirnya kayak ya udah nggak apa, cuman ibu itu biasanya juga nggak rela nih kalau segala macam, gue nggak mau karena gue lagi mengandung misalnya kayak gitu loh, dan anaknya bener-bener nggak tahu apa-apa nih, gitu nggak loh. Nggak salah. Dan nggak tahu gitu loh, dan nggak tahu itu dari mana. Tapi ada yang menarik yang waktu yang di luar ya, orang tuh kalau mau berhubungan karena di luar tuh memang se-aware itu kan. Iya. Tapi bebas tapi aware gitu kan. Nah, mereka melakukan apa biar gue lupa ya. Nggak, jadi kayak misalkan pengecekan tes itu memang tes gitu, dan kayak misalkan di apartemen atau misalkan di kampus atau di mana itu banyak kayak gitu klinik atau apa ya gitu dia memang bikin untuk ayo dong tes dong kayak gitu segala macam. Itu tesnya gratis kok. Bahkan gue pernah. iya, karena memang dia memang pengen meningkatkan kesadaran untuk AIDS aja, HIV aja. Jadi kalau misalkan lu tolong antisipasi kayak gitu loh. Masih lebih ke kayak gitu. Jadi lu boleh main misalkan segala macam, tapi lu harus tahu nih, lo harus aman kasarnya kayak gitu. Ada dan bahkan yang harus dijaga. Bahkan ada pasangan nih misalkan kayak mau pacaran atau misalkan mau merit, ya kayak gitu, mereka harus tes dulu supaya sama-sama yakin gitu loh. Kan karena di sana sebebas itu, makanya lu main nggak apa-apa, gue main juga nggak apa-apa misalkan gitu ya. Tapi kita pas ketemu sama-sama sehat nih gitu loh. Jadi kan itu kan sama-sama, itu lebih ke kesadaran kali ya. Kalau di Indonesia belum ada ya. Kalau gue nangkapnya lebih gini, ini kayak well education aja nih, gue nggak dapet. Di Indonesia? Iya, dulu gue pernah mainin campaign, maaf nih, kondom. Jadi dia bagi-bagi kondom. Lu sering dengar nggak dulu kayak di diskotik bagi-bagi kondom? Ternyata gue pas tahu waktu itu big effect-nya ini sebahaya itu, kayak
come on jangan setabu inilah kayak kita sekarang apalagi anak muda mungkin ini PR sekarang bareng-bareng anak muda Iya benar. mendeklar kalau kondom lu share ke orang-orang tentang kondom, seks itu adalah boleh lu making love tapi lu menjaga kesehatan lu sama-sama aware sama yang tadi lu bilang. Jadi apa ya? Gue ngeliatnya kayak kondom aja lu berbagi kondom tuh kayak bercandaan ya. Ih kondom apaan sih lu gitu. Atau Nah, enggak, dampaknya udah negatif gitu. Iya. Udah Kalau negatif misalnya udah padahal kayak gitu. padahal kalau nggak pakai ya jauh lebih bahaya kan? Atau Iya. mungkin ya itu lebih bahaya tadi. Nah, tapi boleh gue tarik panjang ya. Maaf kalau gimana agak jauh sih? ya. Ini gue tarik panjang banget. Kita ngomongin si anak dan orang tua aja, kita ngomongin seks dan kondom aja udah susah. Gue ngerasa Asia Tabu ya, sih. Indonesia ya khususnya Iya, ya. tabu. Gue pernah beberapa nonton tentang sex education segala macam. Itu tuh boleh lo di-sharing ke anak dari dini tentang kondom, seks bebas apa. Karena kalau lu kurangin minim edukasi tentang itu, saat lu salah melangkah, efeknya besar banget. Tambah lagi AIDS itu belum ada obatnya gitu. Iya, sampai Iya, sekarang benar. belum bisa. Jadi pasien yang dinyatakan AIDS belum bisa sembuh total gitu. Tapi kenapa ya? Jadi gue punya temen nih di kampus. Satu kelompok nih bertiga. Dia tuh sering banget gak masuk sampai gue nanya. Terus kayak gue ngomongnya agak kasar gitu. Lu kenapa sih gak masuk mulu, sakit-sakitan mulu, penyakitan lu ya? Gue sampai ada ngucap kayak gitu karena benar-benar satu semester tuh gue Dia masuknya berapa kali doang gitu beberapa ya. kali dong. Jadi gue yang nyuntikin semua tugasnya karena nempel terus kan. Oh. Gitu. Terus ya karena project. Terus habis kayak gitu gua nanya akhirnya pelan-pelan karena dikasarin udah nggak bisa ngomong juga. Ya gua tanya nih pelan-pelan, lu kenapa sih sebenarnya? Iya sebenarnya gua AIDS, Ci. HIV, dia bilang HIV. Oh gitu. Kok bisa gitu kan? Jadi ya penyebarannya karena dia main sama pacarnya yang ternyata pacarnya tuh tidak pernah ngaku, nggak pernah ngomong juga kalau misalnya dia tuh punya sakit selama ini. Jadi ya udah mereka mainnya tapi tetap aman, tetap yang pakai si Kondom. kondom itu, cuman ternyata bisa bocor juga. Setelah 1 tahun setelah lulus kuliah tuh dia baru ngomong, Ci gue punya kabar gembira. Kenapa? Gue akhirnya sembuh. 4 tahun. Lebih 5 tahunan. Caranya? Nah jadi dia memang konsum obat tuh. Jadi emang ada obat imun kok rata. Iya, jadi dia emang ke rumah sakit terus. Jadi obat itu memang diberikan secara gratis dari rumah sakit itu untuk kayak ngejaga daya tahan tubuhnya. Terus benar-benar yang nggak boleh loss gitu loh kalau misalnya minum obat. Itu obat pakai resep dokter. Mau dong resepnya? Jadi Obat-obatan emang terlarang. harus di rumah sakit gitu gue. Iya emang. Kayak gitu. Terus ya udah kalau misalnya lewat berapa menit aja dari jamnya yang sebagaimana dia harus minum, udah langsung badannya drop, langsung panas dingin. Iya. Jadi Kayak gitu. karena dia tuh penyerang sistem imun ya. Dan Iya, bener-bener antibody. kayak yang dia asalnya dikasih tahu nyawanya kayak cuma 3 tahun lagi. Terus sana kayak ngelos beberapa menit, dia bisa kayak cuma 1 tahun lagi kayak gitu. Gokil keren ya. Kayak gitu karena bener-bener dibikin lemes, nggak nafsu makan, murus-murus kayak sakit perut kayak gitu, bener-bener hancur banget deh. Gue jadi ada satu hal yang menarik di pikiran gue ya gitu. Ini tuh kayak simbiosis mutualisme gitu loh. Maksudnya tidak ada yang harus gue salahkan di cerita lu ya Ci, tapi kayak mungkin ini cowok cewek yang terjangkit. Cowok, justru cowoknya. Nah, jadi mungkin si cewek ini pun saat mendeklar dia AIDS pun awalnya ke cowoknya takut karena stigma saat dia tahu gue punya AIDS pasti si cowoknya pergi, dia tidak ada yang mau punya pacar. Nah, orang iya, jauh. benar, Jadi, benar. kayak simbiosis mutualisme gitu loh. Jadi- Ini bolanya sudah terlalu besar nih, bola saljunya mesti dipecahin gitu loh. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Tapi itu memang itu manusiawi banget sih. Maksudnya kayak misalnya yang corona. Iya. Kan sama kan? Maksudnya Iya. COVID kayak aku nggak mau ini apa segala macam. Iya. Gue nggak mau ini. Ya udah gue kabur aja misalnya atau jadi dia nggak memikirkan orang lain juga gitu. Kayak yang ya tapi memang itu diri sendiri juga setakut itu gitu loh kalau misalkan ya itu tadi namanya proses kan. Karena nggak punya kita nggak punya support system kali atau bukan kita ya Semua orang lah. ya susah Edukasi, untuk menerima. well education Nggak, aja. well educationnya kurang. Terus apa? Tidak yakin dan tidak percaya diri serta ya itu manusiawi banget sih itu dan kayak dia takut sendiri misalkan kayak gitu loh. Kayak gue boleh nggak ya cerita ini, boleh harusnya. Jadi gini, gue ada temen 2 ya, satu kena corona, satu kena AIDS ya. Terus dia curhat ke gue, Iya, titipannya adalah lanjutin. boleh nggak sih cekin. Sebenarnya nelfon gue adalah dia mungkin cerah sama gue, tolong cekin nyokap, cekin istri gitu karena istrinya lagi yang hamil bla bla bla. Gue cek alhamdulillah negatif ya.
Dan dua-dua ini gue kasih saran yang sama antara AIDS dan si COVID. Men, lu renungin diri, lu ke dokter dan tolong jangan ngomong sama yang lain, gue bilang. Cukup ke gue. Once semua anak-anak tahu, lu hilang dari peredaran, gue bilang. Bener-bener gak ada yang nyamperin, gak ada yang nemenin, akan dijauhin semua. Lu akan hilang dari sosial mesh dunia ini lo. Kan dari lingkungan lo pasti akan hilang gitu. Karena akan curiga. Lu pernah ngerasain nggak side effect yang gak enak waktu temen lu kena corona? Aduh, kemarin gua ngobrol sama dia nggak ya? Iya, pasti. Iya dong. Tapi kan itu awal ya itu proteksi diri dulu kan. Iya. Dan dia juga antisipasi segala macam, dan memang ketika kayak misalnya Pak Anies kan baru aja kena nih. Nah, beliau juga langsung ngomong kan, tolong yang kemarin ngomong sama yang udah ini juga tolong segera periksa segala macam. Maksudnya memang kita tuh harus aware sama diri sendiri, aware sama orang-orang lain, lingkungan, karena hidup nggak cuma gue sendiri, hidup juga nggak cuma mereka hidup semua. Hidup bermasyarakat. Bermasyarakat. Jadi, makanya kayak untuk ODA ya sebutannya ya. ODA. Nah, itu janganlah kita mengucilkan atau apa kayak pasti ini gitu loh. Jadi kayak ya sama aja, mereka juga sama-sama kita, mereka juga berhak hidup. Kita berhak hidup, berhak bersosialisasi, jangan dikucilkan aja gitu. Insecure boleh, cuma jangan berlebihan. Iya, jangan kelamaan juga gitu. Jadi cuman memang susah Mas itu. Iya sih, tapi bener deh kita pun kalau di posisi itu, tapi bener kita kalau di posisi, men, gue waktu di telepon pertama sama teman gue yang saya kayak gini loh, jadi gue gini, pertama itu udah automatically pikiran sendiri kayak anjing terakhir gue sama dia ngapain ya gitu. Gue pernah nongkrong bareng nggak sih, minum bareng, udah kemana-mana tuh. Padahal itu AIDS dan corona ini dua sama kok, sebenarnya treatmentnya sama kok menurut gue. Karena waktu awal ketakutan AIDS, lu minum tuh takut loh, segelas sama dia atau sama polanya, lu udah takut. Iya, karena udah kayak wah ke gue kayak gitu segala macam. Karena lu akan berpanjang, maksudnya pola pikir panjang kayak, aduh kalau gue tuh kemarin ketemu bini gue, jadi gitu. Apakah dari lu ketemu gue, apakah gue terakhir gue sama dia, gue terakhir sama bini gue, panjang banget urutan insecure-nya, ketakutannya terlalu panjang. Akhirnya cara pertama yang gue lakuin waktu itu adalah cek keluarga terdekat dia dulu. Ya, oke. Itu memang benar langsung ke situ ya. Tapi lebih ke ya sekarang kenapa insecure itu bisa tinggi banget, Mas? Pendidikan, kalau gue edukasi atau informasi deh, bahasa gampangnya. Susahnya mendapatkan informasi atau mass information ya, maksudnya informasi yang umum atau yang besar. Sesimpel kayak lo naik motor pakai helm ya, kita semua tahu. Iya. Nah ini mass information ini. Tapi kita nggak mau ngelakuin. Itu kan pilihan. Itu beda nih. Ini beda nih. Kalau si AIDS kita tidak tahu, tidak dapat informasi sebesar itu tentang AIDS tidak menular pakai gelas lo. Nggak ada informasi yang besar atau informasi yang banyak. Yang perintilan yang mengangkat jadi bahan penasaran yang sama kan penyebarannya cuma yang 3 ini nih, misalnya pakai cairan atau darah atau air mani. Yang lainnya yang ditakut-takutin kayak misalnya ciuman juga bisa pelukan, nyebarin loh. Tapi udah banget si cowoknya udah, gue udah tanggung banget nih katanya gini, tapi es lagi gitu. Aduh. Gue sangat melihat ini tuh kayak bola salju gitu loh, semakin kegulung tuh semakin besar gitu. Sebab akhirnya orang kena AIDS tuh adalah bisa dilihat, kita bisa ngeliat ini sisi negatif ya. Sebab akibatnya nih dia tuh dulu gini, pasti dia dulu gini. Kita skeptis nih langsung nih. Dan kedua, kita underestimate untuk berteman sama dia gitu. Nanti kalau gue teman sama dia, gue nyari aman deh gitu. Jadi kayak semakin orang tahu dia kena virus ini kok semakin sebesar itu ya gitu. Dan tidak ada sebuah pola atau sistem, atau gue nggak tahu apakah gue pasti adalah harusnya kalau lembaga ya. Tapi pola atau sistem yang dapat langsung memecahkan itu loh. Kayak apa ya? Kayak enggak, menurut ini tuh nggak bisa, atau sebuah stigma baru yang mendeklar kalau enggak kok, ini tuh gue pernah pelajari ini even di sekolah atau di tempat umum atau dimanapun kayak menceritakan ulang untuk mendefense. Jadi gue nggak tahu nih, polanya adalah gue tidak mungkin menjelaskan diri gue ganteng kalau nggak orang yang ngomong. Oke. Iya, tapi makanya karena memang itu berdasar dari kenapa sih? Ya karena dia insecure kan? Iya, makanya kalau orang AIDS ngomong kayak gue kena AIDS, tapi nggak apa kok lu tidak akan percaya, men. Jadi harus orang lain yang ngomong menurut gue. Ya makanya balik lagi ke sama orang yang ada di ngerasain penyakit itu nggak sih? Kalau gue lebih kayak yang
tadi kan penyebarannya gitu kan, penyebaran terus kayak yang aduh gue nggak mau deket-deket nih, sekalipun gue udah baca informasi penyebarannya cuma dari ini itu, tapi kalau misalnya bukan dari orang yang kena sakitnya, nggak ngomong dia yang sendiri yang ngerasain, gue nggak akan percaya sih. Misalnya kayak yang lu sakit misalnya, dia enggak, tapi lu yang ngomong kayak jangan deket-deket Bertin soalnya dia sakit ini itu. Tapi padahal tuh nggak kayak gitu. Gue lebih percaya sama Bertin yang dia pernah kena sakitnya. Menurut aku jauh lebih kenapa kita itu memang yang penting adalah edukasi tadi. Gimana kita benar-benar harus paham. Kalau memang misalkan kayak mungkin ada yang tadi dibilang misalnya temen lu sembuh, dan tapi kayak misalkan aku ngelihat di internet segala macam kayak misalkan belum ada obatnya nih dan belum bisa sembuh total segala macam. Ya udah kita ambil langkah. Jadi pintar-pintarlah juga untuk menekan berbuat bijak lah, maksudnya kayak iya, tapi memang tidak perlu menyakiti hati orang lain gitu loh. Maksudnya dengan ya udah kita antisipasi, tapi kita juga tetap berkawan sama dia dan kita juga tidak melakukan hal-hal yang buruk terhadap dia dalam arti apa ya? Karena yang dia anggap buruk belum tentu gue anggap buruk kan gitu loh. Jadi maksudnya kayak ya udah temenan aja, dan kita emang harus mawas diri tadi loh. Jadi kayak kita beneran harus tahu kayak batasan-batasan. Kalau yang memang masih abu-abu ya mending hindari aja misalkan gitu loh. Nah tapi beneran yang harus diambil bahwa dia positif misalkan, ya sudah sampai di situ. Jadi untungnya balik lagi ke biar si Oda-Oda ini, teman-teman kita ini semangat lagi, bangkit lagi, dan mereka juga punya hak hidup, hak untuk bersama. Udah sampai di situ aja. Gue pengen ngambil kesimpulan kecil, ini boleh kita ulang nih. Ada beberapa part yang menyebarkan virus. Ya kita ulang ya, kita ambil kesimpulannya. Pertama adalah darah, air liur, air mani sama air vagina. Oke. Terus yang kedua, orang yang penyakit ini menurut gua orang yang tidak mau kena penyakit. Dan poin utamanya adalah boleh loh kita timbulin sisi human interest kita ke siapapun. Jadi apalagi kita tahu nih sekarang efeknya adalah ada beberapa orang yang umur lu divonis 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Dengan 3 tahun 4 tahun itu lu jauhin tuh gak enak men. Malah harusnya 3 tahun 4 tahun itu temen gue kita begitu. Kita boleh lo kita tongolin human interest kita zaman kayak dulu. Gue ngelakuin ini loh sama teman-teman gue waktu teman gue kena. Kita ngambil contohnya corona deh. Kita nggak usah ngomongin orangnya. Enggak, maksudnya langsung aja. Iya. Kita kasih makanan, ada yang kirim ini, ada kalau emang lu nggak mau ketemu ya. Tapi bukan berarti lu ceritakan yang pahit dan dijauhkan. Tapi kita angkat human interest kita yuk ke siapapun, penyakit apapun ya, apalagi AIDS ya, untuk support. Bahkan informasi lu bisa lebih tahu duluan dibanding dia ya, share lah, dukung lah gitu. Dan akhirnya banyak loh yang kayak misalkan sebenarnya dia Oda tapi dia berprestasi, dan Oda juga dia bantu-bantu sana sini segala macam. Jadi kayak udahlah, kayak ngapain bilang yang Oda ini bisa lebih berprestasi daripada yang biasa aja. Kayak gitu. Oke. Simpelnya gini kali ya. Kalau memang lu tidak bisa ngapa-ngapain dalam terjadinya si HIV/AIDS itu, bahkan teman lu kena, nggak perlu lu jauhin, nggak perlu lu dukung, atau nggak perlu lu ngapa-ngapain, lu cukup diem, ya udah nggak apa-apa. Lu nggak usah bantu apa-apa juga nggak apa-apa. Dan kalau lu dia terjadi dan di sekitar lu, nggak usah lu jauhin, nggak usah lu temenin juga nggak apa-apa. Tapi ya udah nggak usah lu ceritain kemana-mana. Nggak usah makin dibikin jelek. Iya, jadi orang normal aja, normal person mendingan aja. lu diem aja daripada lu berusaha tapi ganggu. Iya. Being normal people gitu aja kali men. Iya. Udah gitu kali. Oke. Kayak gitu. Thank you teman-teman, dan selamat Hari AIDS sedunia. Kemarin maaf kita terlambat, dan kita mendukung kalian apapun bentuknya, tapi semampu yang kita bisa. Once cuman diem aja pun kita mendoakan kok. Iya betul. Oke? Jangan patah semangat. Tetap semangat. Kalau mau ngobrol langsung boleh lu DM kami, nanti kita undang. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus bisa juga gitu. didengarkan di Spotify. Terima kasih juga untuk Sarita Beauty untuk make up-nya. Dan bisa juga komen-komen di bawah buat kita mau bahas apa sih yang seru-seru gitu kali ya. Dah, tetap sehat. Bye.